Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahnafa Prilly Alvani. Saya akan menjelaskan salah satu novel Prancis yang berjudul L'Elegance du Horizon karya Muriel Barbery. Yang pertama ada pendahuluan. Karya sastra merupakan serangkaian sastra indah yang bersifat seni dan mengandung nilai kehidupan tertentu, sehingga menyebabkan gejolak dalam hati maupun pemikiran pembacanya. Ketika membahas karya sastra, tentunya tidak terlepas dari aspek bahasa, sebab karya sastra hanya dapat dipahami melalui bahasa. Bahasa memiliki peran yang penting sebagai alat komunikasi bagi manusia. Selain itu, melalui bahasa, orang dapat menyampaikan maksud yang ada dalam pikirannya, serta dapat mengetahui maksud dari lawan bicaranya. Bahasa yang digunakan pada karya sastra umumnya adalah bahasa sehari-hari yang dituturkan oleh penulisnya. Namun, dari beberapa karya sastra juga diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar dapat dinikmati secara internasional. Salah satu karya sastra Prancis yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu L'Elegance du Horizon karya Muriel Barbery dan diterjemahkan oleh Jean Coupeau dan Lady Lesmana dengan judul Kemolekan Landak. Lalu kita akan membahas tentang pengarang, yaitu tentang Muriel Barbery. Muriel Barbery adalah seorang novelis dan profesor filsafat Prancis yang lahir di Maroko pada tanggal 28 Mei tahun 1969. Barbery memasuki sekolah unggul normal Fontenay-sous-Cour pada tahun 1990 dan memperoleh agregasinya dalam bidang filsafat pada tahun 1993. Lalu kemudian, ia mengajar filsafat di Université de Bourgogne. Lanjut, tentang buku. Kemolekan Landak merupakan novel terjemahan dari L'Elegance du Horizon karya Muriel Barbery. Berangkat dari tema filsafat, novel ini menceritakan tentang kesadaran kelas sosial dalam masyarakat Prancis dengan sejumlah konflik pribadi di dalamnya. L'Elegance du Horizon ini merupakan salah satu novel yang menjadi international bestseller di Italia, Jerman, Spanyol, dan Korea Selatan. Novel ini juga mendapat apresiasi dari para kritikus sastra dan berbagai penghargaan seperti Prix de Libraries pada tahun 2007. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yaitu yang pertama ada perbandingan novel L'Elegance du Horizon dan terjemahannya yaitu Kemolekan Landak. Di sini bisa dilihat dari tabel perbandingan, dari segi judul, novel L'Elegance du Horizon ini diterjemahkan secara harfiah menjadi Kemolekan Landak dalam bahasa Indonesia. Sementara pengarangnya sendiri adalah Muriel Barbery, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Jean Coupeau dan Lady Lesmana. Bahasa yang digunakan pada novel L'Elegance du Horizon adalah bahasa Prancis, sementara pada novel Kemolekan Landak digunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, perbandingan pada sampul. Sampul depan dari novel L'Elegance du Horizon yaitu terdapat gambar bunga mawar dan tangkainya. Warna sampul depannya dominasi putih dengan ada warna hitam sebagai background dari gambar bunga mawar itu sendiri. Lalu pada novel Kemolekan Landak, di sampul depannya terdapat ilustrasi gedung apartemen. Lalu di gedung apartemen itu ada perempuan yang sedang memakai baju warna merah muda. Warna sampul dari novel Kemolekan Landak sendiri yaitu
gradiasi antara orange dan kuning. Lalu pada sampul belakang novel L'Élégance de Hérisson terdapat deskripsi dari buku novel itu sendiri. Warna sampulnya adalah putih polos dan tidak ada gambar maupun ilustrasi apapun. Sementara pada novel Kemolekan Landak terdapat deskripsi singkat dari novel Kemolekan Landak itu. Lalu di bawahnya juga terdapat ilustrasi bangunan gedung apartemen. Untuk warnanya sendiri adalah gradiasi orange dan kuning. Lalu selanjutnya, tahun terbit, L'Élégance de Hérisson terbit pada tahun 2006, sementara Kemolekan Landak terbit pada tahun 2017. Daftar isinya pada novel L'Élégance de Hérisson yaitu sebelum masuk pada bagian cerita terdapat prakata. Sementara itu pada Kemolekan Landak pun juga sama, yaitu sebelum masuk pada bagian cerita terdapat prakata. Jadi dari daftar isi tidak ada perubahan. Lalu untuk jumlah bab, yaitu 5 bagian untuk L'Élégance de Hérisson dan 5 bagian untuk Kemolekan Landak. Untuk jumlah bab sendiri juga tidak ada perubahan. Lalu penulisan judul bab, seperti yang diketahui di L'Élégance de Hérisson, yaitu ada Max Camille de la Grammaire Polytechnique sama Paloma. Untuk Kemolekan Landak sendiri pun sepertinya juga terjemahan dari penulisan judul bab yang ada di L'Élégance de Hérisson. Lalu penggunaan tanda baca. Untuk novel L'Élégance de Hérisson, sebelum memulai dialog, diawali dengan tanda strip, sementara pada novel Kemolekan Landak diawali dengan tanda kutip. Hal ini bisa diketahui dari salah satu kutipan yang ada di dalam novel tersebut. Ya, selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan membahas aspek yang menonjol dari novel Kemolekan Landak ini sendiri. Dalam novel Kemolekan Landak ini terdapat kesenjangan sosial yang sangat menonjol dan ditonjolkan melalui tokoh utama. Kemolekan Landak merupakan novel filsafat yang diterjemahkan dari novel berbahasa Prancis. Alur dari novel Kemolekan Landak berpusat pada pemikiran-pemikiran mendalam tokoh sentral di dalam cerita. Daya pikat dari novel ini terdapat dalam kalimatnya yang bernada sinis, tajam, dan sarkasme yang menggelitik. Hal ini bisa dilihat pada salah satu kutipan dari novel berikut, yaitu ia memang memiliki pesona keanggunan seekor landak. Dari luar berperisai duri, benar-benar benteng. Tapi di dalamnya ia juga sesederhana landak. Hewan kecil yang secara keliru disangka acuh, liar, sendirian, dan benar-benar molek. Kemolekan Landak, halaman 151. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial yang ditemukan dalam novel ini tergambarkan melalui sudut pandang Reni yang merupakan tokoh utama dalam novel ini. Kesenjangan sosial ditampakkan sebagai kesenjangan yang terjadi antara kaum borjuis dan rakyat jelata di suatu wilayah di Prancis, tepatnya di lingkungan gedung apartemen yang menjadi latar tempat dari novel tersebut. Kesenjangan sosialnya yaitu tentang bagaimana kaum kelas bawah memandang golongan kelas atas, begitu pula sebaliknya. Bagi orang kaya, menurut Reni, rakyat kecil tampaknya merasakan emosi manusia dengan intensitas yang lebih lemah dan dengan rasa acuh lebih besar. Karena tidak mempunyai oksigen uang serta keluasan berteman. Hal ini bisa dilihat pada kutipan berikut yang berbunyi, belum lagi dalam hal fisik terhadap yang cantik,
orang memaafkan segalanya, bahkan tingkah-tingkah seronoknya. Sebaliknya, bagi yang kurang beruntung dalam tampilan tubuh, kecerdasan tidak pernah jadi kompensasi penyeimbang, dan malah diperlakukan bagian mainan untuk mempertajam kontras yang buruk selalu menjadi tertuduh. Kemolekan Landak halaman 39. Yang terakhir, penutup, yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa novel Elegance to Horizon dan novel Kemolekan Landak memiliki jumlah bab yang diterjemahkan dengan aslinya lengkap, yaitu memuat 3 bagian. Bagian pertama ada 1 subbab, bagian kedua ada 18 subbab, bagian ketiga ada 6 subbab, bagian keempat 18 subbab, dan yang terakhir ada 23 subbab. Perbedaan lain yang ditemukan adalah tanda baca yang digunakan untuk mengawali dialog, yaitu pada novel Elegance to Horizon digunakan tanda baca strip, sementara pada novel Kemolekan Landak menggunakan tanda baca kutip. Perbedaan juga ditemukan pada bagian sampul depan dan sampul belakang. Sampul depan novel Elegance to Horizon terdapat gambar bunga mawar dan tangkainya. Sementara pada novel Kemolekan Landak, sampul depan terdapat ilustrasi bangunan gedung apartemen dengan ilustrasi seorang perempuan memakai baju warna merah muda. Selain itu, pada novel terjemahan Kemolekan Landak ini juga digambarkan kesenjangan sosial melalui tokoh utama, yaitu pada tokoh Reni tadi. Terus selanjutnya ada referensi. Sebelum masuk ke slide terakhir, ini adalah contoh buku fisik terjemahan dari novel Elegance to Horizon, karya Muriel Barbery yang berjudul Kemolekan Landak. Ini tampilan belakangnya. Dan ini tampilan depannya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.